Kita bisa tahu artinya, wih karena macan galak itu belum tidur. Maaf. Bayangkan apa yang terjadi kalau rumah kita just a house, not a home. Itu sebabnya kenapa sekarang ini jumlah anak-anak jalanan bertambah banyak. Karena mereka nggak bisa berkata aku pulang. Mau pulang kemana? Gereja Tuhan, ini waktunya kita ciptakan taman itu kembali di bumi ini lewat keluarga kita masing-masing. Anak-anak muda yang belum menikah, kalian dengar, Fiona bersama adik-adik dengar, jangan asal menikah. Lagi sekali, jangan asal menikah. Karena Papa punya rencana. Di keluarga kita lah surga atau neraka yang kita hadirkan. Maka dengan lebih implisit lagi, dua orang yang namanya suami istri atau papa mama, itulah yang sangat menentukan rumah itu jadi neraka atau jadi surga. Just a house atau a home, itu tergantung kita berdua, bukan tergantung orang lain. Terlalu banyak kemunafikan dalam gereja, terlalu banyak kepura-puraan. Kalau saya boleh berkata, tidak ada agama yang gak penuh kemunafikan. Kalau ibadah saja kita seperti hebat, tapi di rumah itu bagaimana? Maka itu rumah itu menentukan. Sesibuk-sibuknya kita dalam seluruh tanggung jawab kita, akhir daripada kesibukan itu kita harus kemana? Nah, pulang. Kita boleh ikut tour dengan biaya yang mahal, semuanya bintang 5 hotelnya, tapi tetap gak seenak rumah sendiri. Betul enggak? Kok udah mau dekat pulang dari tour tuh enak, aduh mau cepat pulang, aduh. Maaf, saya suka ngomong apa adanya, jangan. Iya tuh. Salah satunya adalah maaf, WC-nya itu loh, sejel-jel WC kita tetap enak diduduki daripada WC-nya orang lain. Maafin saya berkata ini. Tapi itu fakta, betul tidak? Nah itulah home itu. Maka itu nggak harus mewah, nggak harus mewah. Saudara, kalau gereja tahu tanggung jawab ini, berapa banyak orang akan cari rumah itu, akan datang ke rumah kita. Maka itu penting sekali. Anak-anak, kalau saya pakai kata ini, adalah makhluk yang paling mengalami yang negatif atau positif. Ngerti maksud ini? Kalau kita orang tua bisa menciptakan surga di rumah kita, anak-anak itu bahagianya luar biasa. Tapi kalau tidak, sama. Yang hancur adalah mereka. Kita mungkin bisa melarikan diri cari yang lain, tapi mereka bagaimana? Maka itu ayo ajari anak-anak kita untuk mengerti ini. Dan dari kita ini. Maka itu kalau gereja tidak mengubah arah pelayanannya, dan kita cuma tetap sibuk dengan aktivitas keagamaan atau kegerejaan saja, kita jadi orang munafik. Kami suami istri meninggalkan Indonesia itu tanggal 28 Juli. Nah, hari-hari terakhir itu sebelum saya berangkat, saya itu tiap kali khotbah, saya selalu menyebutkan Mbah Surip. Kenapa? Karena itu fenomena yang luar biasa di negara ini. Kala penyanyi manapun, tiba-tiba aja saya membahas Mbah Surip itu di banyak tempat. Cuma ada 2 penyebabnya kenapa Mbah Surip bisa begitu terkenal. Kalau kita lihat lagunya, katanya cuma diulang-ulang saja. Tapi kenapa dari anak-anak sampai presiden bisa suka? Itu kan luar biasa. Saya tahu jawabannya, saya cerita. Maka itu waktu kami ada di Amerika, dengar dia meninggal, aduh sayang sekali. Terusnya dia bisa berkarya lebih banyak lagi untuk bangsa ini, menghibur orang. Dengar, yang pertama yang dimiliki Mbah Surip adalah ketulusan, apa adanya, kepolosan, nggak dibuat-buat. Berarti bangsa ini sudah capek dengan kepura-puraan. Betul nggak? Sudah capek. Suami istri dengarkan, kalian besok anak-anak kok sudah menikah ingat ini. Mengapa banyak anak-anak tidak respect kepada orang tua? Salah satu penyebab terbesar, ini dalam penelitian saya, papa mama di dalam rumah dan di luar rumah beda. Coba renungkan kalimat ini. Itu anak-anak enak. Ngerti maksudnya? Jadi taman itu akan tercipta kalau kita jujur. Baik di luar rumah maupun dalam rumah. Anak-anak melihat kita itu sama, nggak ada bedanya. Nah, Mbah Surip diterima. Ingat satu kali, saya lupa bulan berapa itu, ada di TV One, dia mau di syuting. Ternyata dia kecepatan datang. Terus dia tidur di belakang kursi penyiar.
Langsung kameramannya nyeting dia, kita semua yang tertawa. Ini orang polos betul. Nah, di dalam ketulusan itu orang itu bisa menikmati hidup. Itulah Mbah Surip. Maaf, hampir semua bangsa kita capek dengan pidato-pidato para pejabat itu yang selalu klise. Tapi kenapa Mbah Surip didengar? Karena memang itu kebutuhannya. Coba kalau kita dengar lagu Bangun Pagi, apa indahnya lagu itu. Tapi kenapa orang semuanya suka? Dan itulah model kita memang harus tulus. Maka itu waktu saya dengar dia meninggal, Tuhan kenapa Tuhan gak beri panjang umur? Kenapa gak ada yang nasihati dia soal kesehatan? Sayang sekali, aduh. Bayangkan baru terkenal cuma 3 bulan, tapi Indonesia bisa berduka. Nah, itulah bukti. Apa yang kita tawarkan kepada dunia? Jadi kalau apa saja yang kita buat, toh hari itu akhirnya harus kita pulang ke rumah. Maka rumah itu kita jadikan sedemikian rupa untuk kita bisa menikmati. Aku pulang. Saudara masih ingat Tuhan Yesus mengajarkan belajar dari anak-anak. Satu kali serupa tahun 80 berapa itu. Ini hal yang luar biasa. Anak-anak, kalau kita suruh belajar dari mereka, kalau kita ajak mereka ke tempat yang ramai, makanan masih banyak, gula-gula, balon, musik ramai, kita menikmati orang tua. Masih ingat kalau mereka sudah capek, dibujuk kayak apa saja, mereka punya satu kata apa? Pulang. Pulang. Sudah mau dibujuk kayak apa, sudah kita nggak akan mampu bujuk mereka. Pulang. Nah, padahal mereka di rumah belum tentu tidur, main lagi. Berapa kali kita jengkel? Kalau gitu kenapa tinggal di sana lagi? Karena di rumah itu mereka bisa bebas. Sederhana, saudara. Saya terharu pada Roh Kudus kalau dia ngajar itu. Anak-anak itu tidak pernah bisa mau menerima pakaian formal. Ayo, lewat sejam sudah lepas semua, sudah atau kemana ini baru. Betul enggak? Nah, pernahkah saudara belajar ini mereka tentang hal itu? Saya menyelidiki kenapa? Karena anak-anak enggak mau dibuat pura-pura. Betul enggak? Mereka mau apa adanya saja. Nah, itulah Mbah Surip. Rambut sudah sekian tahun nggak pernah dicuci, minta ampun saya Mbah Surip ini. Nah, ayo kita belajar itu. Maka itu orang tua, jangan mengajari anak-anak munafik. Hari-hari ini kami sedang dengan Pak Bambang Budianto, Pak Surip. Kami sedang merencanakan kalau bisa, ini lagi disusun draftnya. 10 November kami akan kumpul di Bali. Untuk apa? Mengajarkan gerakan anti korupsi di negara ini. Karena semua pihak sudah melihat kegagalan Indonesia itu cuma korupsinya itu. Kalau korupsi mungkin bisa dikurangi sekian puluh persennya, makmurnya luar biasa. Saudara kaget sekali angka dari pengamat korupsi dunia. Saudara tahu angkanya 70% itu dikorupsi. Yang dipakai itu cuma 30% di Indonesia. Gila enggak? Nah, motornya itu Pak Bambang Budianto, Pak Surip kenal itu pendiri pesat, sedang menggodok dari banyak pihak yang digodok draftnya ini, beri masukan. Bagaimana caranya? Kalau ini nggak diberantas, habis negara ini dikorupsi. Nah, ini berapa hari ini sudah sampai kepada keluarga dulu. Semua sudah mulai dari keluarga. Saya tidak tahu karena belum diputuskan jadi atau tidak, karena memang cukup sulit. Wah, berapa hari ini saya lihat email masing-masing beri masukan. Wah, ikut pusing juga itu. Tak terus kita selesaikan. Nah, semua dari keluarga. Ayo kita ciptakan taman itu lagi. Biar setiap hari kita bisa berdoa, datanglah kerajaan. Datanglah kerajaan. Supaya bumi menjadi seperti surga. Keputusan kita cuma satu. Kerajaan surga akan nyata di bumi. Lewat keluarga kita, lewat hidup kita masing-masing. Kalau kita bisa doa seperti Yesus. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu jadilah. Karena lawan kerajaan surga cuma satu. Kerajaan diri kita sendiri harus kita taklukkan. Sebelum kita bisa menemukan kerajaan kita sendiri, surga gak akan nyata dalam kehidupan kita. Bagian terakhir saya akan baca ayat ini. Yesaya pasal 48 ayat yang ke-19. Coba yang Pak Alkitab bisa dibaca. Maka keturunanmu akan seperti pasir
dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka